Lina. Apa itu? Peradaban Timur Islam. Pusat Peradaban Timur Islam. Ya, itu dia materi kita hari ini. Sebagai pelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Sebelum kita menyanyi, alangkah baiknya kita berdiri semua. Ayo. Semuanya bernyanyi, biarkan bernyanyi semua sebagai penghargaan kita terhadap ya. Oke, itu sebagai tanda cinta tanah air kita ya. Jadi sekarang kita masuk kepada apa materi kita hari ini? Peradaban Timur Islam. Pusat Peradaban Timur Islam ya. Itu dia materi kita hari ini. Sebelum kita masuk ke apa, kita mau melihat video dulu ya. Oke, saatnya kita melihat video daripada masa peradaban Timur Islam. Agama Islam dan Pekerti kelas 7 Bab 5 Damaskus Pusat Peradaban Timur Islam tahun 661 sampai 750 Masehi. Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Dinasti Bani Umayyah di Damaskus didirikan Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Dinasti ini berdiri selama 90 tahun atau 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Keberhasilan Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinasti Bani Umayyah bukan hanya karena kemenangan diplomasi pada perang sivil, melainkan memiliki pemikiran yang kuat untuk membangun masa depan. Ia mendapatkan dukungan dari Bani Umayyah dan orang-orang Zuriyah. Orang-orang yang pernah memimpin dinasti Umayyah dicatat oleh ahli sejarah yang jumlahnya ada 13 orang. Pusat pemerintahannya di Damaskus. Sistem pemerintahan Umayyah adalah kepemimpinan yang turun-menurun. Administrasi dan struktur pemerintahan yang dikelolanya merupakan penyempurnaan dari pemerintah sebelumnya. Bani Umayyah di Damaskus memiliki wilayah yang sangat luas. Pelaksanaan pemerintahan dibantu para gubernur dan dibentuknya beberapa departemen antara lain. Yang pertama, Departemen Pencatatan Diwan Al-Hatam. Yang kedua, mendirikan pelayanan pos Diwan Al-Tib. Ketiga, urusan keuangan, urusan pemerintahan
pemerintahan, keagamaan, ekonomi, sosial, hukum, dan pendidikan. Yang pertama, pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, pada masa Bani Umayyah merupakan bidang yang mengalami kemajuan atau perkembangan. Wilayah kekuasaan dinasti Umayyah yang luas dibagi menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur, yang diatur oleh khalifah, lembaga, departemen seperti Al-Qadhim, Al-Hajib, dan Diwan dibentuk di tingkat pemerintahan pusat. Para khatib memiliki tugas mengelola administrasi negara secara rapi dan baik untuk mewujudkan kemaslahatan. Sementara Al-Hajib mengatur pejabat atau apapun yang mau bertemu dengan dan Diwan atau departemen yang dibentuk pada masa dinasti Umayyah di Damaskus, yaitu ada 5. Yang pertama, Al-Rasyail, Al-Hatam, Al-Haraj, Al-Barid, dan Al-Jun. Keagamaan. Pada dinasti Umayyah ini ilmu agama juga sudah tampak mengalami perkembangan. Banyak ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan seperti ilmu tafsir, hadis, dan hukum Islam. Selain itu, ilmu yang berhubungan dengan ilmu agama juga turut mengalami perkembangan. Oke, baik anak-anak. Tadi kita sudah pertama mengaitkan bagaimana hubungannya dengan sejarah peradaban Timur Islam dengan sekolah kita. Untuk itu akan kita bagi kelompok. Kembali kita bagi kelompok, yaitu 3 kelompok. Yang pertama terdiri dari 5 orang. Ini yang kelompok 1 ya, kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang. Akan mengerjakan tugas daripada apa hasil kamu mengamati dari yang mengaitkan masalah pusat peradaban Timur Islam dengan sekolah kita, ya. Silakan dikerjakan ya. Oke, silakan dikerjakan hasil dari pengamatan kamu mengaitkan tentang sejarah pusat peradaban Timur Islam dengan sekolah kita. Oke, bagaimana? Ada kesulitan? Ini bagaimana kelompok 1? Oke anak-anak, waktunya sudah selesai untuk diskusi. Silakan mempersilahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Ayo silakan anak-anak. Ayo silakan. Oke, di sini aja. Oke, di sini. Di sini. Di sini. Oke. Ayo sini. Oke, silakan dibaca. Kelompok 1 dan kelompok 3 silakan disimak dan diperhatikan ya. Oke, baca. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kemajuan dalam berbagai bidang. Yang pertama, sastra Islam berkembang pesat termasuk puisi dan prosa. Yang kedua, arsitektur
arsitektur bumi Bani Umayyah menghasilkan bangunan seperti Masjid Damaskus dan Masjid Agung Cordoba. Yang ketiga, ilmu pengetahuan bahasa Arab dijadikan bahasa resmi pemerintah menggantikan bahasa Romawi dan Persia. Yang keempat, sistem pemerintah. Bani Umayyah mendirikan departemen pencatatan pelayanan pos mencetak uang. Yang kelima, penyebaran agama Islam. Bani Umayyah memperluas daerah ke Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, dan sebagian kecil Asia. Sekian dari presentasi kami. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus. Inilah hasil dari kelompok 2, masalah kemajuan dari berbagai bidang pada masa Bani Umayyah di Damaskus, ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3, kira-kira ada nggak pertanyaan? Oke, silakan. Oke, ayo. Apa saja kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus? Oke, silakan dijawab. Kemajuan di berbagai bidang yaitu pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Oke, bagus. Kita kasih tepuk tangan. Oke. Untuk siswa kami yang lain masih ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah pas? Sudah, Bu. Sudah paham? Oke, untuk kelompok 2 kami silakan. Ya. Baik, untuk pelajaran kita hari ini, materi kali ini yaitu pusat peradaban Islam. Diharapkan semuanya sudah paham. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, dan minggu depan akan kita lanjut materi kita. Dan materi yang ini silakan dibaca di rumah ya. Oke. Untuk hari ini pembelajaran kita tutupi dengan doa. Oke. Salah seorang dari siswa kami yaitu Tia. Terima kasih Allah telah memberikan kesehatan untuk kami dari pagi hingga siang hari ini. Ya Allah, sebentar lagi kami pulang, lindungilah kami di perjalanan dan lindungilah guru kami hingga sampai ke tujuan mereka masing-masing. Ya Allah, lindungilah kedua orang tua kami dimanapun mereka berada dan murahkanlah rezeki mereka agar bisa menyekolahkan pendidikan hidup ini. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami dan dosa guru kami. Kepada atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum